Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi bersama saya di channel YouTube saya, Muhammad Lutfi Kamal. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah PowerPoint tentang kasus kemacetan lalu lintas. Baik, saya akan share screen PPT saya terlebih dahulu. Baik, saya mengambil temanya yaitu kasus kemacetan lalu lintas. Pengantar teknik kelas C 2020, dosen pengampu Pak Edi Yusuf Adiman, ST, MSc. Disusun oleh saya sendiri, Muhammad Lutfi Kamal, 2007111609. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya. Pengertian kemacetan. Kemacetan adalah situasi atau keadaan tersendatnya, bahkan terhentinya lalu lintas yang disebabkan oleh banyaknya jumlah kendaraan melebihi kapasitas jalan. Kemacetan banyak terjadi di kota-kota besar, terutamanya yang tidak mempunyai transportasi publik atau sistem lalu lintas yang tidak baik atau memadai, ataupun juga tidak seimbangnya kebutuhan jalan dengan kepadatan penduduk. Kalau kita contohkan daerah yang memiliki keseimbangan kebutuhan jalan dengan penduduk yang tidak seimbang, itu bisa kita lihat, kita contohkan itu Jakarta. Jakarta itu sangat padat penduduknya, namun kebutuhan jalannya itu tidak memadai, sehingga sering terjadinya macet di Jakarta itu apabila jam sibuk dan liburan panjang. Adapun penyebab kemacetan itu mempunyai 4 faktor. Yang pertama, faktor ekonomi. Faktor ekonomi itu pedagang kaki lima, yang mana pedagang kaki lima ini berjualan di trotoar yang menyebabkan lebar bahu jalan itu menjadi lebih sempit, sehingga pengguna jalan itu lebih tidak leluasa untuk memakainya, sehingga akan terjadinya kemacetan. Dan adanya rumah-rumah kecil yang mengambil badan jalan, sehingga membuat volume lebar jalan tersebut kecil, dan volume kendaraan pun tidak banyak untuk melaluinya. Yang kedua, faktor geografis. Faktor geografis terjadi karena bencana alam yang bisa kita lihat umumnya itu longsor, banjir. Longsor itu biasanya menutup badan jalan atau bisa semua jalan, namun apabila longsor tersebut menutup hanya setengah jalan, maka akan dilakukan sistem buka tutup. Sedangkan apabila longsor ini menutup seluruh jalan, maka arah jalan tersebut akan dialihkan ke jalan alternatif oleh pemerintah setempat. Sedangkan banjir akan memperlambat laju kecepatan pada kendaraan yang melaluinya, sehingga akan terjadilah kemacetan yang cukup panjang. Yang ketiga, faktor hukum. Faktor hukum itu masih kurang tegasnya hukum di daerah terjadinya macet. Apabila hukum di daerah tersebut tidak kuat, maka akan terjadinya macet dan akan merajalelanya pedagang kaki lima dan rumah-rumah yang berada di bahu-bahu jalan. Apabila apabila hukum di sana sangat kuat dan memberikan sanksi yang sangat tegas terhadap pelanggaran di jalan tersebut, maka akan minim terjadinya kemacetan di jalan tersebut. Yang keempat, faktor kepadatan penduduk. Arus yang melewati jalan telah melampaui kapasitas jalan karena daerah tersebut memiliki populasi penduduk yang padat. Jadi faktor kepadatan penduduk ini dia mempunyai penduduk yang sangat banyak, sehingga kapasitas di jalan itu tidak memungkinkan untuk menampung seluruh kendaraannya. Jadi akan sering terjadi kemacetan pada jam sibuk maupun jam-jam tertentu. Selanjutnya itu dampak kemacetan. Kemacetan dapat menyebabkan banyak kerugian terhadap para pengguna jalan, diantaranya itu pemborosan BBM. Apabila suatu
apabila macet, maka suatu kendaraan akan sangat lama untuk sampai di tujuan, sehingga penggunaan BBM sangat banyak, sehingga pemborosan BBM akan terjadi pada saat macet. Kedua, pemborosan waktu. Pemborosan waktu ini yang sangat berdampak terhadap apabila macet terjadi. Misalnya Anda mau pergi ke suatu daerah dari A ke daerah B, misalnya itu 15 menit atau 20 menit paling lama. Apabila terjadi macet, Anda bisa menempuh jarak tersebut 2 kali lipat atau hingga 3 kali lipat dari waktu normalnya. Yang ketiga, menimbulkan polusi udara. Macet akan membuat polusi udara sangat buruk dikarenakan banyaknya asap mobil yang akan menghasilkan karbon dioksida yang akan membuat udara itu sangat buruk, sehingga menurunkan produktivitas masyarakat dan berdampak buruk pada perekonomian masyarakat. Selanjutnya itu solusi kemacetan. Adapun solusi kemacetan itu pertama, penyediaan dan pemeliharaan sarana transportasi umum. Penyediaan transportasi yang layak harus diutamakan agar pengguna jalan dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Bisa kita lihat ke negara-negara di luar Indonesia itu mereka lebih suka memakai fasilitas umum dikarenakan fasilitas umum di sana itu sangat bagus dan sangat aman untuk mereka gunakan, sehingga kemacetan di jalan itu sangat minim terjadi. Tidak sepertinya Indonesia. Di Indonesia belum semua daerah yang bisa dilengkapi dengan fasilitas umum dan aman, sehingga mereka masih menggunakan kendaraan-kendaraan pribadi mereka sendiri. Yang kedua, penggunaan jalur satu arah. Jalur satu arah dapat mengurangi konflik antar kendaraan, sehingga efek bottleneck dari mobil yang berbelok ke arah kanan dengan memotong jalur kendaraan dari arah berlawan dapat dihindari. Yang ketiga, pembatasan kepemilikan kendaraan pribadi. Jika pembatasan pemilikan kendaraan pribadi ini dapat dilakukan, maka ini akan dapat menekan angka kemacetan transportasi lalu lintas di jalan raya. Sehingga jika pembatasan kepemilikan kendaraan pribadi ini, pemerintah dapat mengurangi atau meminimumkan kemacetan dikarenakan masyarakat akan lebih cenderung memakai fasilitas umum seperti bus, kereta api, dan lain-lain. Keempat itu pembuatan skywalk. Dengan adanya skywalk ini, maka pejalan kaki dan pedagang kaki lima dipindahkan ke skywalk, sehingga konflik antara pejalan kaki dengan pengendara dapat dikurangi. Hal ini cocok untuk diterapkan di daerah pertokoan. Jadi skywalk ini juga mengurangi pejalan kaki untuk berjalan di badan-badan jalan, dan bisa juga mengurangi PKL yang ada di bahu jalan. Yang kelima, penetapan sistem aturan ganjil genap. Sistem ganjil genap ini adalah penetapan kendaraan yang boleh melewati jalan-jalan tertentu berdasarkan di gate paling belakang di plat nomornya, apakah ganjil atau genap. 6. Penetapan elektronik road pricing atau ERP. Kendaraan yang akan melewati jalan yang memiliki ERP ini harus memiliki device IU atau in vehicle unit serta cash card berisikan kuota dipasangkan di kaca depan kendaraan dan akan terkena charge secara otomatis ketika melintasi jalan tersebut. Sistem ERP ini menggunakan kamera untuk memindai kendaraan yang melewati jalan tersebut. Tarif yang ditentukan fluktuatif, dapat berubah sesuai kondisi lalu lintasnya. Keunggulan sistem ini adalah kendaraan yang melintas tidak perlu memperlambat kecepatannya maupun berhenti saat memasuki area ERP, sehingga dapat mempertahankan arus lalu lintas yang ada. Kita akan mengambil sebuah penelitian atau
jalan untuk kita teliti. Contohnya itu kemacetan yang akan kita bahas itu kemacetan pada U-turn di Jalan HR Subrantas Pekanbaru. Kita akan analisis penyebab kemacetan pada titik tersebut. Pertama, lalu lintas padat. Banyak kendaraan yang melintas, masih bebas melintasnya. Banyak kendaraan yang melintas dan masih bebasnya melintasnya kendaraan bertonase besar. Puncak kepadatan lalu lintas biasanya terjadi pada jam-jam sibuk. Jadi pada lalu lintas ini mungkin masyarakat masih dapat melanggar yaitu peraturan-peraturan yang ada di daerah tersebut. Apabila pemerintah daerah tersebut menegaskan atau sangat kuat terhadap menegakkan peraturan, mungkin kemacetan tidak akan terjadi dan tidak akan banyak pengendara yang akan melintas bebas melintas bebas pada jalan-jalan tertentu. Yang kedua, U-turn. Bukaan jalan yang berfungsi melayani gerakan memutar balik bagi pengguna jalan untuk mencapai tujuan perjalanan. Yang ketiga, pedagang kaki lima di trotoar jalan. PKL yang berjualan di tepi jalan menyebabkan jalan menjadi sempit. Ini tadi. Kita tadi kan ada membahas itu faktor hukum. Nah, inilah yang terjadi apabila faktor hukum tidak kuat. Jadi pedagang kaki lima ini akan semena-mena dia untuk membuka lapak di tepi-tepi jalan. Supaya PKL ini tidak lagi berjualan di trotoar, maka pemerintah harus memberikan sanksi yang sangat tegas atau berat supaya PKL ini jerah. Tindakan yang sudah diambil mengenai permasalahan tersebut. 1. Penertiban PKL oleh petugas Satpol PP. Petugas Satpol PP rutin melakukan penertiban pedagang kaki lima atau PKL yang berjualan di bahu jalan HR Subrantas Pekanbaru. Walaupun telah kerap ditertibkan, pedagang di kawasan ini masih banyak yang tetap nekat berjualan. Yang kedua, penutupan U-turn. Pengendara tidak bisa lagi memutar di satu U-turn di dekat Jalan HR Subrantas Kota Pekanbaru. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sudah menutup satu U-turn di ruas jalan itu yang posisinya berada tidak jauh dari simpang Jalan Purwodadi. Penutupan U-turn dilakukan karena sering terjadi kemacetan di kawasan itu. Telah dilakukan pemasangan pagar secara permanen oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru pada U-turn tersebut. Tentunya permasalahan yang timbul setelahnya. U-turn di Jalan HR Subrantas Pekanbaru yang berada di dekat persimpangan Jalan Purwodadi kerap menimbulkan kemacetan dan keluhan warga karena banyaknya kendaraan yang menumpuk. Penutupan U-turn tersebut telah dilakukan dengan tujuan mengurangi kemacetan yang terjadi. Tetapi kemacetan baru justru ditimbulkan akibat penutupan tersebut. Menurut Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, para pengendara memang butuh penyesuaian U-turn yang sudah ditutup. Solusi terhadap masalah. Pertama, pemindahan bukaan median. Pemindahan bukaan median untuk fasilitas putaran balik U-turn. Penutupan U-turn yang telah dilakukan ternyata tidak menyelesaikan masalah kemacetan yang terjadi. Mengingat salah satu U-turn di Jalan HR Subrantas tersebut menimbulkan kemacetan dan tumpukan kendaraan karena posisi yang terlalu dekat persimpangan masuk Jalan Purwodadi, maka pemindahan bukaan median ke lokasi yang lebih strategis bisa menjadi pilihan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang kedua, memilih jalan alternatif. Kemacetan di titik U-turn tersebut bukanlah kemacetan permanen, melainkan kemacetan yang terjadi pada jam-jam sibuk. Pengendara bisa memilih jalan lain untuk memutar karena terdapat beberapa jalan alternatif di sana. Pengendara perlu mulai memahami untuk menggunakan alternatif lain agar dapat menjadi pengetahuan secara luas bagi pengendara sehingga dapat menghindari kemacetan. Kesimpulan yang kita dapat dari masalah di atas yaitu kemacetan adalah situasi atau keadaan tersendatnya atau bahkan terhentinya lalu lintas yang disebabkan oleh banyaknya jumlah kendaraan melebihi kapasitas jalan dan faktor alam seperti longsor dan banjir. Adapun yaitu pekerjaan jalan. Dampak kemacetan lalu lintas antara lain adalah pemborosan BBM, pemborosan waktu serta menimbulkan polusi udara.
Pemburusan BBM terjadi karena kemacetan menyebabkan kendaraan menjadi terhambat, sehingga terjadi pembakaran yang tidak efektif. Kemacetan jalan dapat diselesaikan dengan 6 hal di bawah ini. Yang pertama, penyediaan dan pemeliharaan sarana transportasi umum. Dengan adanya transportasi umum yang aman dan sangat bagus, maka masyarakat akan memilih memakai transportasi umum kebanding dengan kendaraan pribadi. Penggunaan jalur satu arah, pembatasan kepemilikan kendaraan pribadi, pembuatan skywalk, penetapan sistem aturan ganjil genap pada plat kendaraan, penetapan electronic road pricing atau ERP. Saran dari saya, upaya untuk mencegah dan mengatasi terjadinya lumpuh lalu lintas akibat kemacetan lalu lintas antara lain, pemerintah sebaiknya meningkatkan pelayanan dan kenyamanan angkutan umum agar masyarakat tertarik untuk beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Sebab di negara Indonesia masih belum semuanya yang bisa memberikan kenyamanan terhadap pemakaian kendaraan umum. Jadi masih banyak kriminal-kriminal yang terjadi pada angkutan umum yang membuat masyarakat trauma dan memilih untuk memakai kendaraan pribadi. Yang kedua itu penegakan hukum yang tegas terhadap pengguna jalan, pejalan kaki, dan pedagang kaki lima yang melanggar aturan serta membuat aturan yang tegas dan ketat terhadap arus urbanisasi dengan cara yang lebih optimal dan hukuman dipertegas apabila ada yang melanggar. Pemerintah juga sebaiknya memasukkan pendidikan berlalu lintas dalam lingkup sekolah dasar dan sekolah menengah. Baik, sekianlah tadi yang presentasi yang saya berikan. Semoga bermanfaat dan teman-teman dapat mengambil kesimpulan yang baik karena apabila ada kesalahan saya mohon maaf, saya baru belajar untuk membuat video. Sekian dari saya, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you.